kesempatan kali ini. Perkenalkan saya sebagai calon guru pemuda ini untuk mendesiminasikan modul 1.4 tentang budaya positif di sekolah. Bapak Ibu santai saja, relax saja, karena ini kita anggap saja rekreasi, kita ngobrol biasa, hanya berbagi ilmu ringan saja. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini nanti juga bisa menjadi bekal pembelajaran di tahun. Baik Bapak Ibu, mohon perkenalkan saya Muhammad Ibrahim SPDSD Cipta Angkatan ke-10 dan 2022. Hari ini akan menyampaikan tentang budaya positif. Seperti apa sih budaya positif? Ini fasilitator, kemudian tugas saya dan saya sebagai pembicara. Dilanjutkan, saya ingin membuat sebuah kesepakatan kelas yang mohon nanti mungkin HP kode saya, kemudian sepakat ya? Sepakat. Kalau sepakat maka nanti kalau ada yang ingin berbicara atau ingin mengajukan pertanyaan, silakan mohon. Sepakat ya Bapak Ibu? Kemudian menghormati yang sedang berbicara. Sepakat. Yang mau terakhir mengikuti instruksi. Yang berikutnya aktif dan responsif. Kemudian yang terakhir tadi menjaga kebijakan. Terima kasih. Kemudian apa sih latar belakang dari pelaksanaan budaya positif ini? Latar belakang dari saya ini memenuhi tugas lembaga LMS Guru Pemuda di modul 1.4 Aksinyata modul 1.4 budaya positif. Kelak Bapak Ibu kalau mengikuti calon pemuda ini juga akan dapat menunjukkan. Tujuannya adalah dasarnya adalah menumbuhkan budaya positif di lingkungan SDM Sosial Pendidikan. Kemudian peta konsep kegiatan kita hari ini yang pertama adalah disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Ini nanti yang akan saya materi yang akan saya sampaikan. Yang kedua adalah teori motivasi, hukum dan penghargaan serta restitusi. Seperti apa sih restitusi itu? Kemudian nanti keyakinan kelas seperti tadi yang sudah saya contohkan buat keyakinan kelasnya saja. Berikutnya kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas itu sendiri. Yang terakhir restitusi dan 5 posisi kontrol seorang guru. Restitusi, segitiga restitusi itu seperti apa? Baiklah Bapak Ibu, kira-kira apa sih budaya positif itu? Apa saja budaya positif itu adalah nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, yang bertujuan agar murid dapat menjadi manusia merdeka, yang mampu berkembang menjadi pribadi yang kritis. Jadi itu harus kritis, bermuhafazah dan bertanggung jawab. Berikutnya disiplin positif. Jadi dari kepala ini saya ambil satu-satu. Disiplin positif ini menumbuhkan disiplin yang didorong dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Jadi disiplin itu kira-kira tidak terbentuk dari hukuman dan hadiah. Selama ini kita cenderung memberikan hukuman dan hadiah ya. Yang dengan menerapkan disiplin positif, guru dapat meningkatkan kesadaran siswa dalam membentuk karakter yang positif. Baik, sedikit semangat dari Bapak dari Kiai Bapak tentang pemikiran konsep pelatihan sikap tunggal. Bunyinya gimana agar
disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewujudkan. Kita tidak keras-keras, tetapi itu sama saja. Seperti kalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, disiplin diri, maka kewajiban penguasa lain mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang berbeda. Jadi disiplin itu memang harusnya tumbuh dari dalam diri masing-masing, tidak tumbuh dari orang lain. Tapi manakala disiplin itu tidak bisa tumbuh dari dalam diri, maka penguasa boleh melakukan membentuk disiplin itu dari contoh seperti kita. Bapak Ibu guru masih ingat zaman ketika kita masih belum perlu, tapi itu kan disiplin kan hanya berlaku pada sebagian orang. Ada yang berangkat jam 8, jam 9, itu zaman itu. Tapi hari ini dengan dipaksa oleh penguasa, maka bentuknya menjadi seperti itu. Kira-kira itu gambaran yang saya lakukan. Berikutnya, ini pengertian mardika. Kalau istilahnya Pak Kiai Jayawantara di dalam buku itu, mardika itu ikut jarwanya orang melepasi pamrih. Nanging uga kuat kuwasa amandiri priyangga. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari kita, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ini contoh disiplin positif yang sudah dilakukan di sekolah kita. Datang tepat waktu, kemudian memakai seragam lengkap, kemudian optimalisasi pojok baca. Saya kira kita sudah punya, bagus juga. Berikutnya upacara bendera, tertib dalam pembelajaran, kemudian taat berbagi. Kemudian nilai kebajikan universal. Apa saja sih kebaikan yang bersifat universal tanpa terkait urusan agama, ada dan sebagainya, tapi dapat berlaku di semua di dunia ini sama. Pertama, sikap baik, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan ini. Kemudian kalau berdasarkan dari profil pelajar Pancasila, ya ini beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak luhur, mandiri, berdaya kritis, berpendidikan berkembang, dan berteknologi. Kemudian 9 pilar karakter Indonesia Education Foundation, cinta Tuhan dan ciptaan. Saya kira semua agama kan sama. Kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan bekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Saya kira semua kebijakan kebajikan universal ini dapat berlaku tidak hanya di SD kelas 1 dan 3, apalagi hanya di kelas 1, tapi berlaku di seluruh dunia. Berikutnya SPK saya lewati ya, karena masih lewat. Kemudian teori motivasi perilaku manusia. Diana Rosen dalam bukunya Instruksi School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa maksudnya? Ini adalah tingkat terendah dari seseorang atau dari anak-anak. Jadi anak-anak itu cenderung untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku seseorang. Biasanya orang ini yang memotivasi perilaku untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Kalau saya tidak lakukan, saya dihukum apa? Ini ternyata motivasi paling terbaik. Bersifat dari orang lain, sebabnya dari orang lain, tidak dari dalam.
Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini yang kedua, juga sama motivasi eksternal. Jadi satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang yang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Dimotivasi seseorang melakukan disiplin. Berikutnya, yang ketiga ini yang paling puncak, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka rasakan. Jadi orang yang dengan motivasi akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukan ini. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai mereka yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukan karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini atau nilai-nilai lebih besar kebaikan. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif. Jadi akan timbul dari dalam, tidak dari faktor eksternal. Ini dari dalam diri akan timbul. Jadi anak-anak ini harus dimotivasi kira-kira nanti disiplin itu timbul dari diri. Akan jadi apa saya ketika tidak berperilaku. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Disiplin itu juga berkaitan dengan kebutuhan dasar seseorang. Yang pertama, kebutuhan dasar manusia merupakan sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan. Semua usaha terbaik yang kita lakukan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi. Ini kebutuhan dasar yang mendasari seseorang melakukan disiplin atau tidak, baik itu berdasarkan faktor eksternal maupun internal. Yang pertama, bertahan hidup. Seseorang akan melakukan disiplin kita manakala itu berurusan dengan bagaimana dia bertahan. Bersifat fisiologis itu bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Ini berkaitan dengan berikutnya, kasih sayang dan rasa diterima meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Jadi kasih sayang ini terkait semua butuh kasih sayang. Yang ketiga, penguasaan. Seseorang butuh penguasaan, berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan, memiliki rasa hati. Ini setiap orang membutuhkannya. Berikutnya, kebebasan. Seseorang butuh kebebasan, kebutuhan akan kemandirian. Jadi boleh melakukan sesuatu secara mandiri. Kemudian otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Ini bebas. Kemudian yang terakhir, kesenangan. Kebutuhan untuk mencari kesenangan, misal bermain dan tertawa. Kan besar itu apa identifikasinya seseorang itu senang dan tidak senang itu akan ada apa tertawa. Kemudian bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkan. Saya lagi ada beberapa teori tentang hukuman, kemudian konsekuensi, dan segitiga restitusi. Manakah kira-kira ini kan sambil evaluasi diri masing-masing. Apakah saya juga sebagai kepala sekolah juga mendalami ini? Saya termasuk yang mana dari ketiga? Mana yang perlu kita lakukan sebagai seorang guru? Ada yang bersifat hukum, ada yang bersifat konsekuensi. Kalau kamu melakukan kesalahan, konsekuensinya ya sudah.
Kemudian yang ketiga ada restitusi. Identitas gagal kalau kita itu menjadi melaksanakan hukuman. Tapi kalau yang berkaitan dengan disiplin, identitas sukses itu yang disiplin, terbentuklah disiplin. Kalau hukuman itu bukan disiplin, Pak. Jadi kalau konsekuensi dan restitusi ini masih masuk ranah disiplin. Seperti yang pertama, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, kan hukuman. Contoh, menghukum anak, saya juga pelek, kan menyakitkan. Tapi kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Kalau kamu terlambat, kamu nyala sama orang yang kamu bertanggung jawab, itu konsekuensinya. Kalau kamu merusak barang orang lain, kamu harus menggantinya. Itu namanya konsekuensi. Kalau restitusi bukan pilihan. Jadi ada pilihan. Kalau menurut kamu, kalau kamu merusak barang lain, kira-kira apa yang harus kamu? Jadi anak itu tidak dipaksa dari luar, tapi dari dalam. Kemudian kalau hukuman itu akan menimbulkan tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Bapak itu pasti pernah kena pukul-pukul ya? Di waktu sekolah. Sering ya? Sering. Bilang nggak kelihatan? Sesekali waktu akan ingatkan. Jadi jangka panjang, Pak. Jangka panjang. Kemudian kalau konsekuensi tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu pendek. Jadi kalau kamu harus mengganti ini, ya kamu merusak, kamu ganti, enak. Tapi jangka waktunya pendek. Setelah itu jangka waktunya akan terlupakan. Kemudian menguatkan, kalau restitusi itu menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Malah menguatkan kalau kamu bersalah, kamu bertanggung jawab. Semua orang bisa melakukan kesalahan. Kira-kira apa yang bisa? Kembali lagi berani. Kemudian kalau hukuman korban mendapatkan keadilan, hanya berfokus pada korban saja. Sementara itu juga korban, kalau konsekuensi korban bisa diabaikan, mengganti barang bisa diganti, Pak. Tapi korban, perasaan korban tidak bisa diganti. Bisa merusak barang temannya, tapi barang temannya bisa diganti, tapi perasaan hancurnya perasaan tidak bisa. Tapi kalau restitusi korban mendapat ganti, jadi tujuan paling tidak dia korbannya diganti, kemudian pelaku meminta maaf sehingga perasaannya juga terobati. Jadi fokus di situ. Dia kalau hukuman murid atau anak kata sakti, jelas ya. Bapak Ibu ketika kita melakukan hukuman kepada anak, misalnya kita jemput aja di rumah, itu terjadi itu. Tapi kalau konsekuensi, ya anak dibuat tidak nyaman. Kalau kamu terlambat, kamu harus bertanggung jawab, misalnya bersihkan kamar mandi. Ya, pilihannya kan itu. Jadi pilihan. Jadi anak tidak nyaman, kamu bertanggung jawab untuk menyapu halaman, itu tidak nyaman. Kemudian kalau restitusi, murid dan anak akan mendapatkan penguatan. Contoh, kamu semua orang bisa melakukan kesalahan, bisa saja terlambat, tapi kamu konsekuensinya apa? Kemudian apa bentuk pertanggungjawaban? Kira-kira itu. Saya akan perjelas lagi di itu. Kemudian hukuman itu berperilaku pasif agresif meningkat. Artinya anak kalau sudah dihukum, bukan tambah nurut, double game. Ketika anak kita hukum dengan hukuman, dia akan merasa bingung. Terus mari dihukum, terus mari disepuluh. Itu tak hukuman. Dia akan lebih agresif, dia akan terulang lagi melakukan kesalahan yang sama. Tapi kalau konsekuensi ini mampu melakukan penguatannya hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Kalau kamu tidak pakai sepatu ya silakan ikuti pelajaran tapi tidak bersepatu. Ya, gitu. Dapat bertahan. Tapi kalau pakai restitusi ini terpecahkan. Yang terakhir, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut.
Jadi anak di mindset untuk takut itu hukuman. Jadi di dalam saya kalau nggak begini nanti dihukum. Nah, ini yang dimaksud. Tapi kalau konsekuensi memerlukan monitoring dan seperti itu terus dari dulu. Ini konsekuensi. Kalau anak melakukan apa kan dimonitor terus kan. Kemudian kalau institusi murid belajar bertanggung jawab itu perilakunya sendiri tertanam dari dalam diri. Baik, Bapak Ibu, saya lanjutkan pada slide ini. Ini kira-kira contoh hukum apa? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Atau berjemur di lapangan misalnya. Ini contoh hukum. Kalau ini contoh konsekuensi. Menumpahkan air di meja tulis karena tersentuh rasa belajar. Membersihkan. Jadi membersihkan. Menumpahkannya dibersihkan. Kemudian mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu juga masuk konsekuensi. Contoh bisa tidak kerjakan saya tulis ini 100. Itu contoh konsekuensi. Kemudian membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Ini contoh konsekuensi. Ya, nanti restitusi dibahas di belakang ya. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas, saya beritahu keyakinan kelas itu kelanjutan dari peraturan kelas. Kalau peraturan itu kan mengikat, hukuman, sanksi kan gitu. Tapi kalau keyakinan kelas itu menundukkan diri dari. Jadi keyakinan kelas ini, mohon Bapak Ibu nanti tahun depan bisa membuat keyakinan kelas yang berdasarkan hasil bersama. Dilihat peraturannya apa, sepakat enggak? Jadi kesepakatan bersama. Sebelum menjadi keyakinan itu kesepakatan dulu, sepakat enggak? Jadi peraturan dibahas di sini. Kemudian pembuatan keyakinan melibatkan semua warga kelas, memiliki kekuatan kegiatan curah pendapat. Jadi sepakat ya. Bagaimana? Kalau sudah waktunya masuk ya. Sepakat semua dibuat menjadi keyakinan. Kemudian keyakinan kelas ini ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Setiap bulan itu paling tidak keyakinan itu diperbarui. Mana yang sudah terbiasa itu bisa diganti dengan peraturan yang sudah berjalan, yang belum berjalan. Kira-kira begitu. Kemudian hukuman dan penghargaan. Saat kita berulang kali menjadikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya. Jadi kalau kita menjanjikan sesuatu, saya sebagai kepala sekolah para ibu, lek sampai besok ini tak lihat dia. Itu saya sama dengan menganggap bapak itu tidak mampu. Gitu. Sama dengan kepada anak. Jadi anak-anak kalau kita menjanjikan hadiah, kalau kamu bisa begini, kamu tak kasih hadiah, itu sama dengan menganggap dia tidak mampu. Kan berarti dia teropsi untuk mampu kan? Tapi kita menganggap membuat anak itu secara dapat jangka panjang itu anak dapat tidak. Atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Jadi pilihannya dua, dia akan tidak mampu atau tidak mau melakukan. Saya sudah pernah mencoba kemarin kepada anak saya yang tes langsung teori. Saya bilang, Kak, kalau hafal dari surat Al-Zizal sampai Anas tak tidak sekedar. Jawaban anak saya tidak bisa, langsung tidak mau. Ini pilihannya adalah dia tidak mampu untuk melakukan jadi mampu, dan atau dia akan melakukan. Karena cerdas, dia akan mau. Nah kalau dia akan tidak dan terpaksa. Berikutnya hukuman dan penghargaan.
Jadi penghargaan maupun hukuman ini adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya, Bapak. Jadi hukuman itu juga dampaknya jangka panjang. Penghargaan itu janji hadiah ya, itu juga sama ternyata, sama berdampak jangka panjang. Padahal jujur saja saya dan dengan sama-sama melakukan itu semua. Saya juga ketika mendapatkan hal ini juga kaget. Loh, kan kaget aku. Di berikutnya, pengaruh jangka panjang dan pendeknya. Pertama, penghargaan itu efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Anak-anak, kalau kamu nggak ada tak kasih aja kamu itu. Iya, tapi dia melihat hadiahnya, komentarnya lagi ini. Contoh. Kemudian jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan tergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Jadi lupa pada semangat dari dalam yang awalnya mungkin kalau digambarkan kita katakan keikhlasan itu bisa lupa, niatnya belajar malah tidak belajar gitu. Tapi niatnya juara sisi aku yang tidak mau ini dampaknya. Kemudian jika kita mendapat penghargaan melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Jadi lebih berfokus kepada hadiahnya, tidak pada perilaku yang kita harapkan. Kemudian penghargaan ini tidak efektif. Penghargaan ini juga merusak hubungan dengan murid, bisa merusak. Misalnya ketika kita sudah terlalu berjanji terus dan dilaksanakan, merusak. Penghargaan mematikan kreativitas. Jadi ketika kita menjadikan sesuatu tapi anak sudah terlalu berfokus pada penghargaannya, kreativitas anak yang harusnya di dalam pembelajaran itu lebih luas lagi mati sebenarnya. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Kenapa? Karena anak lebih fokus pada penghargaan, tidak pada, makanya ketika belajar itu dirilis. Penghargaan juga menurunkan kualitas. Anak itu karena kalau sudah terfokus pada hadiahnya, dia tidak akan berfokus kepada materi asli. Tapi yang penting saya bisa menjawab soal-soal yang tapi materi esensialnya itu. Yang terakhir, motivasi dari dalam hidup. Ini motivasinya motivasi tidak lagi dari istrinya, tidak lagi karena di sini bos. Kemudian hari ini saya juga di materi ini ada 5 posisi kontrol seorang guru. Seperti apa sih kita yang termasuk guru yang sosial? Ada 5 Pak. Guru itu kita bisa menjadi seorang penghukum, kita bisa juga menjadi guru yang membuat bersalah, kita juga bisa menjadi teman, kita juga bisa menjadi pemantau, kita juga menjadi manajer. Bapak Ibu diharapkan setelah mendapatkan materi saya itu kira-kira bisa bergerak ke arah pemantau atau menjadi manajer. Ya. Baik, ini contoh guru yang menghukum. Saya
Maaf ya Bu, maaf sekali. Jadi anak itu dia timbul rasa, aduh, salah saya nih, kan gitu. Lanjutkan ya Bapak Ibu. Yang ini posisi dari depan. Selamat Bu. Wah, sudah berapa ini, Nak? Selamat pagi ya, sayang. Iya Bu, habis ibu saya mau maafkan saya Bu. Kamu mau nyari kamu. Kamu udah kencang. Kok lama sih? Iya Bu, saya memang tahu tadi. Jadi biar saya kencang, tetap jalan ya Bu. Ya sudah sangat nanti lagi kali lah. Ya udah cepat lagi ya. Biar ada terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sangat suas. Ibu beresin urusan aset kamu. Kamu ini ada saja. Dari 3 video yang saya sampaikan, ada yang pernah melakukan? Ada ya. Soalnya cenderung, jangankan bapak saya, bapak ibu guru, saya cenderung ketiga-tiganya ini sudah pernah saya alami dan saya lakukan gitu Pak. Saya pribadi sudah pernah menghukum, pernah saya memukul, pernah saya menggunakan teori, pernah saya. Yang selanjutnya ini pemantau atau pemantau. Selamat Bu. Nah ya, apa masalah kita dengan jam berapa kita harus masuk sekolah? Kita harus di sekolah dulu. Iya betul, sekarang sudah jam 7. Nanti sudah mau konsekuensinya jam 8 hari. Kamu, saya harus tinggal kelas pas jalan istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal kelas. Jangan udah salah untuk ketinggalan lagi ya. Baik Bu. Bapak Ibu, di posisi memantau ini kita sudah sering melakukan. Ini adalah posisi yang masih dianjurkan di dalam kurikulum berbicara. Jadi kira-kira gambaran seorang guru yang berposisi sebagai pemantau atau monitor itu. Jadi anak itu betul dimonitor, dikaitkan dengan peraturan kelas, peraturan sekolah dan sebagainya. Yang terakhir manajer. Kalau seperti manajer yang seperti apa? Selamat pagi Bu. Selamat pagi Karen. Maaf Bu, saya lambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ya Karen? Maaf Bu, saya lupa salah tes malam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghadiri sendiri dan orang lain ya Bu. Setuju. Jadi, apakah hal yang lain prinsip saling mengenal tersebut? Iya Bu, saya yakinnya. Apakah Anda bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana Anda memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya sudah tidak lupa tidak alasan saya Bu. Baik, kalau kalian pernah di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, karena saya, Kak Emma. Ada lagi selain kalian? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan kalian adalah Kak Emma dan ibu kalian. Kira-kira akan bisa ada teman kalian? Setelah bersekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi kalian akan saya alami untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan ayah. Ada lagi yang ingin program kalian agar tidak terlalu bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik kalian, terima kasih untuk bersama kamu. Sekarang kamu kembali ke kelas belajar. Baik Bu, terima kasih. Ini sudah Jadi dari video yang tadi sudah saya sampaikan Bapak Ibu, kira-kira apa ya Pak? Saya berharap membuka apartemen awal kita. Saya juga merasa terlalu jauh sebagai pemimpin itu kadang-kadang menegur Bapak Ibu sekalian juga itu terlalu jauh dari sifat menjadi seorang manajer atau minimal menjadi
Gitu. Jadi saya berharap tahun ini dapat mengembangkan ilmuwan Bapak Ibu guru nanti setelah apa namanya desiminasi. Baik, ada SPG maunya masalah. Iya, kopi break. Tetap on. Bagaimana perasaan? Oh gitu ya. Ada yang mungkin ada lain? Kalau mau, ya kalau boleh ambil kopi nggak apa-apa. Gitu ya. Atau begini nanti Bapak Ibu kalau SPG-nya Kenapa saya? Mana coba? Coba. Ternyata sama mainannya ya.